Ya, assalamualaikum teman-teman. Di sini kita akan bahas kembali inovasi untuk ekspansi industri pribumi gitu ya. Di sini kita akan bahas beberapa pertanyaan yang masuk, yaitu inti pertanyaannya seperti ini ya. Bagaimana mungkin kok produk Tesla itu sebenarnya dari segi augmented dan dari segi core produknya tidak terlalu bagus, tapi kok harganya bisa membumbung tinggi gitu ya, bahkan dibeli kalangan papan atas gitu. Maksudnya dibeli seperti oleh Deddy Corbuzier mungkin gitu ya. Corbuzier. Jawabannya seperti ini ya. Kalau misalnya kita udah tahu itu jelek ya, kenapa harus kita viralkan gitu kan, apalagi dibeli oleh kalangan artis gitu ya. Seperti contoh kasus kemarin gitu ya, Deddy Corbuzier baru setahun beli udah rusak dan pelayanan ini komponennya juga jelek gitu ya. Terus kenapa bisa seperti itu ya? Tapi harganya bisa melambung tinggi seperti itu ya. Sebenarnya gini ya, kita kembali lagi ke pembahasan sebelumnya gitu ya. Kenapa rahasia produk-produk itu bisa memiliki nilai tambah yang begitu tinggi gitu ya. Yang pertama itu kita lihat dulu dari rumus A vektor A dulu ya. Dari segi core produk, memang Tesla ini bisa jadi lebih rendah kualitasnya dari Toyota gitu ya. Cuman dia memiliki suatu teknologi, suatu unique value gitu ya, teknologi autonomous car atau misalnya fitur kemudi otomatis gitu. Yang sebenarnya nanti unique value ini sebenarnya akan kita bedah gitu ya dalam segi teori atom gitu ya, bahwa unique value-nya ini sebenarnya salah kaprah gitu, bahkan bisa jadi membuat Tesla jatuh ke depannya gitu ya. Nah, kita ke faktor yang A dulu. Dari segi augmented ya, tadi seperti kasus Deddy Corbuzier ya, dari segi pelayanan memang jelek, bukan hanya Deddy Corbuzier ya, tapi kasus-kasus lain bahkan di negara Amerika dan Cina itu pelayanannya buruk ya. Misalnya dari segi pelayanan apa sih ibaratnya setelah kecelakaan terjadi akibat model 3 Tesla 3 gitu ya, kecelakaan akibat kemudi otomatis, atau misalnya dari segi pelayanan spare part memang jelek gitu ya. Nah, kemudian dari segi aktualnya, nah ini mungkin salah satu ininya ya, salah satu membuat Tesla ini begitu kuat itu dari segi aktual memang begitu kuat gitu ya. Terutama dari segi pembentukan brand, secara brand identity memang Tesla ini kuat ya. Skor globalnya itu tinggi gitu, 70% lebih gitu. Sama seperti Pancanomics gitu ya, tinggi skor globalnya, dan sama seperti perusahaan-perusahaan lain seperti Nestle, Harley Davidson gitu ya, yang memiliki kualitas skor global website atau toko online yang tinggi gitu. Ini salah satu kuncinya di situ gitu. Kenapa Tesla ini begitu kuat gitu ya. Kemudian dari segi tadi A vektor A-nya ya. Nah, kita belum ketemu kan ibaratnya kenapa yang menjadi faktornya ini menjadi mahalnya ini. Ya, yang tadi kita sempat singgung itu unique value-nya itu. Nah, yang membuat menjadi mahal itu ya ini unique value-nya ini, yaitu sistem kecerdasan buatan yang membuat Tesla ini seakan-akan bisa menyetir sendiri gitu secara aman, padahal tidak ya. Bahkan ini sudah diuji oleh selama hampir 10 tahun pengembangan ya, autonomous car ini tidak pernah terbukti bisa aman gitu. Jadinya seperti riset keamanan apa sih berarti riset keamanan setir ya, setir kemudi otomatis gitu ya dari Amerika itu ya, sampai sekarang membuktikan bahwa sistem kemudi autonomous car atau secara kecerdasan buatan itu tidak akan pernah mencapai sempurna. Karena apa? Karena memang teori atomnya itu salah gitu. Jadi kenapa salah? Karena gini, selama ini kita melihat bahwa teori atom itu kan tak terhingga gitu ya, sehingga kecerdasan buatan itu bisa dibuat lebih cerdas dari manusia. Itu asumsi ya. Padahal tidak. Atom ini memiliki batasan gitu, dan ini sudah saya bahas dalam lebih dari 10 buku ya tentang bantahan terhadap teori atom Eropa gitu ya. Sehingga unique value-nya ini tidak bisa lagi dijadikan sebagai patokan sebenarnya. Tidak bisa dijadikan patokan Tesla untuk
memarkup harga istilahnya gitu ya, di atas harga rata-rata mobil mewah gitu. Jadi seperti itu ya, bisa jadi unique value-nya ini akan kedepannya akan menjadikan Tesla itu jatuh sejatuh-jatuhnya gitu. Ya mungkin selengkapnya bisa dilihat di pancanomics.com.